hingga detik ini hanya 2 mobil murni dari BMW M Division yang terakhir ke dunia. Ada BMW M1 yang lahir di tahun 1978 dan hadir BMW XM sekarang. Loh, kok bisa divisi yang melahirkan mobil cantik M1 melahirkan sebuah XM yang gede dan bongsor? Tapi suka nggak suka, ini adalah cara BMW M Division bertahan hingga saat ini. Memang sekarang BMW XM ini memiliki karakter development yang berbeda. Dari sebuah BMW M Division yang melahirkan karya sports car murni M1 menjadi sebuah SUV performance. Tapi walaupun begitu, BMW XM adalah tetap sebuah karya dari M Division yang dimana dipasangkan mesin V8 twin turbo dengan kapasitas mesin sebesar 4.400 cc. Kode mesin ini adalah S68, di mana kode mesin tersebut adalah hasil penyempurnaan dari mesin M8 Competition. Yes, ini adalah mesin penyempurnaan S63. Tapi BMW M Division masih merasa kalau mesin segede ini kurang untuk sebuah BMW XM. Makanya dia memasangkan sistem plug-in hybrid dengan baterai berkapasitas 25,7 kWh yang mampu menghasilkan tenaga total sebesar 653 horsepower dengan torsi hingga 800 Nm. Orang gila mana lagi yang mikir mesin hybrid itu kan biasanya buat irit-iritan. Ini buat performance, buat kenceng-kencengan. BMW M Division doang emang. Ngaco. Oke, selesai bahas powertrainnya. Sekarang kita ngomongin hal yang pasti kalian tunggu-tunggu. Desainnya. Yes, memang di antara kalian ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kebanyakan yang nggak suka sih. Kenapa? Karena emang desain eksterior dari BMW XM ini memiliki elemen-elemen yang banyak bertabrakan. Dari garis desainnya dan tentu kidney grillnya yang segede gaban. Yes, untuk perbandingan nih, kepala gua muat kemasuk ke dalam grillnya. Tapi ya, ini karakter khas BMW sekarang. Kidney grillnya gede-gede banget. Tapi dia punya aksen yang lucu di mana kidney grillnya ini bisa menyala. Jadi berpendar ring dari kidney grillnya. Lucu nih kalau DRL-nya nyala. Well, memang belakangan ini desain-desain dari BMW itu kurang fotogenik. Namun kalau kalian lihat langsung di BMW XM ini mungkin akan menarik perhatian kalian. Tapi walaupun begitu ya tetap aneh sih. Cuma ya oke lah. Tetap outstanding desainnya. Nah, tapi BMW XM ini ya tentu dia terlahir dari BMW M Division di mana dia masih memiliki karakter khas M Division, yaitu banyaknya ventilasi udara di bagian depan. Nih ya, kita tunjukin ventilasi di mana aja. Pertama, kiri kanan di bagian bawah lampu utama, di bagian samping. Satu lagi lubang ada di bawah sini. Nah, yes, lubangnya yang untuk oil cooler ini itu cuma di sebelah kanan aja. Bukan di sebelah kiri. Yang kiri itu cuma dummy, nggak bisa nembus ke dalam mesin. Nah, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Untuk pengecasan sendiri, dia berada di bagian kiri. Nah, kalian pasti ada yang penasaran. Plug-in hybrid pasti ada EV mode-nya dong. Oh pasti. Karena BMW XM ini memiliki EV mode di mana dengan kapasitas baterai sebesar 25,7 kWh ini, dia bisa membawa XM full elektrik hingga sekitar 80-an kilometer jaraknya. Nah, untuk waktu pengecasan sendiri, dia dari 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 4 jam lebih dikit. Tapi kalau 6 sampai 80% tentu lebih cepat dari durasi tersebut. Oke, sekarang kita selesai bahas pengecasannya. Nah, sekarang kita lihat bagian samping yang kalau dibandingin sama gue ya, gede banget ini mobil. Panjang banget, emang gede. Tapi kalau kita lihat dari atapnya ya, makin ke belakang itu makin kurus. Terus aksen warna kuning yang ada di grill itu ada juga di frame jendela, terus nyambung ke bagian bodi sampingnya. Ini aksen yang lucu. Kalau dari samping ke sana tuh kayak performance banget ini mobil. SUV gede bongsor tapi landai gitu atapnya ya. Nah, terus detail yang menarik ada di bagian handle pintu di mana dia ada aksen diamond cut warna black gloss begini ya. Nah, terus hal menarik di bagian samping tentu ada di velgnya. Yes. Ini kalau kalian pikir velg berukuran 20 inci, 21 inci, enggak. Lebih dari itu.
Ini ukuran velg ke 23 inci dengan warna dual tone yang aksennya ini kayak silver keemasan. Yes. Udah gitu, karena ini adalah sebuah mobil performa, profil bannya juga belang. Yang depan lebih tipis, sementara yang belakang itu lebih tebal dengan profil ban yang lebih lebar. Ini adalah sebuah mobil performa ya. Nah, belum lagi bahas soal pengeremannya. Ini rem depannya aja lebih gede daripada piring prasmanan orang Arab. Serius, gede bener. Nah, berlanjut ke bagian desain eksterior belakang. Tetap ya, desain belakang ini benar-benar robotik. Dan tapi mungkin kalian menemukan keanehan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah mobil BMW, tapi logo BMW-nya di mana? Nggak ada di tengah sini. Nah, logo BMW-nya sendiri itu ada di bagian atas bagasinya, di bagian kaca. Ini mungkin menunjukkan bahwa XM masih membawa heritage BMW M Division, di mana penempatan logo di atas ini persis sama dengan BMW M1 di tahun 1978. Coba kalian lihat gambarnya. Oke, lanjut lagi. Untuk perlampuan dia udah depan belakang udah full LED, tentunya sama. Di bagian bawahnya terdapat quad exhaust, 4 buah knalpot yang gede nih, sekepalan tangan. Terus ini asli ya. Tapi balik lagi, kenapa posisinya vertikal, makin robotik. Ini kayak mengingatkan kita sama Lexus ISF yang dulu. Vertikal juga penempatan knalpotnya. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Ini bisa kita buka lewat remote di sini ya. Keren banget remote ini. Ada aksen M-nya. Oke. Nah, di bagian bagasinya memang langsung terlihat kalau kapasitasnya nggak terlalu besar sama sekali. Tapi ya tetap ini adalah flagship SUV performance dari BMW, di mana dia kualitasnya itu benar-benar bagus, bludru semua nih, terus atasnya ada aksen coklat juga. Tapi yang mau kita highlight di sini adalah adanya duffel bag di bagian belakang. Mungkin kalian pikir oke, ini bonus kan, karena ini kita beli sebuah mobil SUV performance. Ini bonus buat naruh barang. Enggak, ini buat tempat naruh casannya. Secakep ini. Wah, makanya ini kalau misalkan abis ngecas, ya buat bawa baju pakai ini aja. Cakep banget, nggak kalah sama tas-tas Dolce Gabbana atau Gucci ya. Keren banget tasnya. Oke, selesai bahas bagasinya, sekarang kita masuk ke bagian interiornya yang nggak kalah menarik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior dari XM ini, dan kita langsung disambut dengan aksen-aksen karbon di sekujur dashboard hingga ke konsol tengah. Juga ke bagian setir di mana pedal shiftnya itu karbon ya. Well, memang ini adalah sebuah hasil karya dari BMW M Division. Namun, nuansa yang terpancar dari interior XM ini lebih ke arah luxury. Kenapa? Karena pemakaian material-material berwarna coklat juga biru gelap di bagian dalam sini. Terlebih di bagian atas sini juga kualitasnya juga bagus, dilapisin kayak kain suede gitu. Dan walaupun memang dia nggak ada panoramic sunroof ya, tapi dia ada aksen 3D yang kayak diamond cut begini di atasnya. Keren loh ini. Berasa di dalam goa-goa film Avatar. Karena ambient lightingnya. Tuh, ini bisa kita ubah warnanya ya. Dan ambient lightingnya sendiri itu juga banyak di dashboard, di atap, sama di bagian door trim. Ya, di sini kita juga mau ngomongin soal fleksibilitas dari pengaturan jok bagian baris depannya ya. Kenapa? Karena artikulasinya itu banyak banget. Dia bahkan ada untuk mengatur bantalan sisi sampingnya ya. Keren. Bisa sepersonal mungkin. Nah, untuk setir sendiri dia tentu udah elektrik, tilt, teleskopik, dan sisanya overall kayak misalkan posisi tombol-tombol itu sama persis dengan BMW M kebanyakan. Jadi mungkin kalau kalian udah masuk atau mungkin kalian pernah masuk ke dalam BMW M, ini tombol-tombol familiar. Masih soal bahas kenyamanannya, joknya sendiri juga sudah dilengkapi dengan fitur massage atau pijet. Jadi joknya bisa pijet sendiri untuk baris bagian depan, dan detailnya lagi ya, ini logo XM-nya itu berpendar nyala. Keren banget. Lanjut ke bagian depan, kita dikasih infotainment display yang spesifik khusus untuk BMW M. Kenapa? Karena gambar instrumen speedometer itu spesifik, bener-bener kayak BMW M. Sport banget ya. Sporty banget tampilannya. Nah, soal entertainment display-nya sendiri, dia tentu sudah full touchscreen. Kalian bisa gesture juga, bisa lewat dial di tengah juga, konsol tengah, dan OS-nya sudah BMW OS 8.0. Terus juga dia ada voice command. Hai BMW, open radio.
Bahkan bisa aksen Indonesia juga loh, bahasa Inggrisnya. Sensitif banget. Terus dia juga ada head up display di mana yang itu membuat infotainment display segede ini tidak mengganggu pandangan pengendara sama sekali. Karakter BMW M-nya itu gak hanya di bagian speedometer tapi tentu di bagian setirnya, di mana dia pedal shift-nya ini gede ya dengan aksen karbon. Terus ada settingan personalisasi BMW M 2 buah, di mana tombol tersebut bisa kita setting untuk menyesuaikan gaya berkendara kita. Jadi misalkan ya ada 2 buah tombol untuk M1, misalkan kita setting soal kenyamanan M1-nya. Nah sementara untuk M2-nya barulah untuk kita setting sebagai performance. Nah ya kayak ala-ala, yang satu untuk mode nyaman, yang satu lagi untuk mode pantura. Mode ugal. Oke. Terus di bagian setir sendiri dia juga sudah ada setting untuk adaptive cruise control. Pokoknya soal ADAS plit komplit, bisa nyetir sendiri. Nah di bagian konsol tengahnya ini ada satu detail yang menarik juga yang perlu kita sebutin, yaitu untuk mengatur arah semburan AC-nya. Tuh. Ini kalau misalkan kita gerakin arah semburannya, sama sekali nggak gerak ventilasinya. Jadi kayak terkesan rapih terus bagian tengah dashboardnya. Oke. Nah, ini tuh mengingatkan kita sebenarnya akan sebuah mobil hategap yang namanya Civic. Oke, tapi lupakan saja. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah. Nggak ada sama sekali tombol fisik untuk mengatur AC karena pengaturan AC semuanya ada di layar tengah. Kita pencet climate menu dan ini ribet banget karena settingan climate-nya itu banyak. Mulai dari ventilated seat, warmer ya, seat warmer juga ada, sampai bahkan ke penghangat setir itu masih disediakan di BMW XM ini. Tapi saya ngaturnya masih di layar tengah, nggak bisa ada tombol fisik di bagian tengah, jadi ini agak mendistraksi. Oke, kita tutup lagi climate menunya. Nah kita buka bagian kompartemen penyimpanan di bagian konsol tengah ini. Nah tersedia juga wireless charging di bagian bawah dan 2 buah cup holder yang bisa mendinginkan dan menghangatkan minuman. Ada tombolnya nih ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, sekarang di bagian tengahnya lagi ada tombol untuk mengatur transmisi dan juga mengatur BMW OS 8.0-nya. Nah, untuk setting M-Mode di bagian konsol tengah ini ada banyak banget settingannya. Yang pertama kita bahas adalah tombol setup, di mana kita bisa mengatur dari mulai drivetrain-nya, itu bisa kita atur comfort, sport plus, sampai ke regenerative braking, sampai ke chassis, sampai ke steering wheel feedback-nya, pengereman, bahkan sampai ke drivetrain-nya. Yes, BMW XM ini berpenggerak 4 roda 4-wheel drive dengan pengaturan 4-wheel drive sport, sampai ke 4-wheel drive Zen. Cukup berbeda dengan M5 yang pernah kita review sebelumnya, dia ada mode rear-wheel drive. Sayangnya di BMW XM ini nggak ada, jadi nggak bisa kita kepot-kepotin. But it's okay. Terus di bawahnya lagi ada tombol M-Mode, di mana ini adalah versi simple dari mode setup di atasnya. Kita cuma bisa mengatur mode driving di road sama sport mode aja. Berlanjut lagi ke bagian bawah ada M Hybrid, di mana kita bisa mengatur mesinnya ini mau full hybrid, mau full elektrik, dan ada mode e-control juga. Ini era jangan sampai ketinggalan, hati-hati. Nah, e-control ini itu dia bisa memfokuskan mesin untuk hanya mengisi baterai saja. Jadi dia mode fokus hemat penggunaan baterainya aja. Nah, di bawahnya lagi ada untuk tombol membuka valve Pronic dari knalpotnya. Jadi udah bisa mode beratak-tak di dalam sini. Gak lupa di tuas transmisinya ini ada tombol untuk mengatur kecepatan perpindahan giginya. Dia bisa dari mode normal, mode cepat, atau cepet banget perpindahan giginya. Itu bisa kita atur di balik tuas transmisi sini ya, di belakang. Oke, sisanya itu aja hal-hal menarik di baris depan dari BMW XM ini ya. Sekarang kita pindah ke interior bagian belakangnya. Yuk. Oke, masuk ke bagian belakang dari BMW XM ini dan kesana langsung lega banget. Padahal ya emang gue juga kecil sih sebenarnya. Tapi lihat nih, headroom tinggi, padahal atapnya melandai. Terus legroomnya, ya ampun, ini gue bisa selonjoran sih. Kaki bisa main dengan leluasa, enak banget. Fitur pertama yang dikasih sama penumpang belakang di BMW XM ini adalah hadirnya USB charging Type-C yang posisinya atau penempatan ini sama dengan BMW iX. Jadi dia ditutup cover di bagian kursi baris depan. Nah, selain pengecasan USB Type-C, hadir juga docking untuk menaruh tablet di bagian belakang sini ya. Terus untuk di bagian tengah kita dikasih climate control 2 buah. Jadi total ada 4 zona climate control di bagian belakang sini.
Walaupun sayang cuma ada heated seat di bagian belakangnya. Nggak ada ventilated seat sama sekali. Oke, terus juga kita dikasih kompartemen penyimpanan yang sudah di padding karet dan ada slot pengecasan lagi untuk slot 12 volt dan juga USB Type-C 2 buah. Jadi total ada 4 slot USB Type-C charging di bagian belakang. Padahal penumpangnya cuma 3. Tapi oke. Sekarang kita cek armrestnya dikasih 2 buah cup holder doang. Udah, itu aja. Nah, untuk speaker sendiri dia sistemnya sudah Bauer & Wilkins dan konektivitas entertainmentnya sudah Android Auto juga Apple CarPlay. Nah, sisanya fitur yang dikasih adalah ada tempat penyimpanan untuk hook hanger ya, kayak pesawat, model pesawat bisnis kelas, terus sama kompartemen penyimpanan di door trim yang luas. Ini lega banget loh. Terus sama ambient lightingnya juga hadir sampai ke penumpang belakang. Intinya mobil ini bener-bener di luar nalar. Kenapa? Kok bisa sekarang BMW M Division fokus untuk membangun sebuah SUV performance? Terus juga desainnya kontroversial. Mesinnya udah dimaksimalkan semaksimal mungkin. Fitur-fiturnya juga dikomplitin total. Tinggal selera kalian aja. Ini mobil itu layaknya sebuah duren. Kalian suka, suka banget. Kalian nggak suka, benci banget. Terus soal harga ya. Mobil ini dibanderol dengan harga 6,3 miliar on the road di Indonesia. Jadi dengan harga tersebut, apakah mobil ini bisa melawan SUV performance lain di Indonesia? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Gias 2023. Gue Bagas Satrio, dadah!